Kita tahu sekarang lagi heboh-hebohnya mengenai Palestina udah nggak ada di peta gitu ya. Tapi ya seberapapun mereka mau menguasai daerah Palestina, kita tetap komitmen Palestina itu tetap ada di hati kita. Walaupun mereka menghapuskannya, camkan itu baik-baik, Palestina tetap ada di hati kita. Karena memang itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Itu adalah negeri para rasul, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah singgah di situ ketika malam Isra Mi'raj. Dan kalau kita mau belajar dari sejarah, coba kita buka salah satu surat, yaitu surat Bani Israel. Ada satu surat di Al-Quran namanya surat Bani Israel, atau kita sering dengarnya surat Al-Isra gitu ya. Itu nama lain surat Al-Isra, itu surat Bani Israel. Nah, di ayat 4 sampai ayat 8 itu ada kisah sejarah mengenai bagaimana buruknya Bani Israel gitu ya. Di situ udah dijelaskan bahwa nanti Bani Israel itu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan mereka itu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar gitu. Nah, kalau kita ngaca dari sejarah ini, mereka kalah, mereka akan dikalahkan. Karena dulu mereka kan juga merusak bumi, mereka juga menyombongkan diri. Nah, mereka dikalahkan oleh satu pasukan yang punya kekuatan yang besar. Lalu pasukan itu menguasai kampung-kampung Bani Israel. Nah, namun di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Bani Israel berkuasa. Bani Israel berkuasa kembali, bisa mengalahkan musuhnya tadi. Terus Allah pun membantu dengan istilahnya gitu ya, membantu. Karena semuanya kan memang dari takdir Allah. Dengan apa? Dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak-anak, dan kelompok Bani Israel menjadi kelompok yang besar. Perlu digarisbawahi adalah sejarah itu akan berulang. Dan kita lihat apa janji Allah kepada Bani Israel, wa in uttum udna, apabila kalian kembali merusak bumi, apabila Bani Israel kembali merusak bumi, apabila Bani Israel kembali menyombongkan diri di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengazab mereka kembali. Nah, kita lihat bahwasanya Bani Israel sekarang sedang dalam masa jaya-jayanya. Mereka banyak hartanya, mereka banyak anak-anaknya, bahkan anak-anak mereka diajari dari kecil untuk membenci kaum muslimin. Dan mereka termasuk negara yang kaya. Dan kami jadikan Bani Israel kelompok yang besar. Waja'alnakum aktsara nafira. Allah jadikan Bani Israel kelompok yang menguasai dunia. Kita lihat sekarang Bani Israel menguasai dunia, ya kan? Nah, namun kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, akan datang hukuman bagi kejahatan mereka. Ya, jadi mereka kalau berbuat kejahatan lagi di muka bumi, maka Allah akan langsung menghukumnya. Bagaimana hukuman bagi mereka? Untuk liyasu'u wujuhakum, mereka menjadi hina nantinya. Lalu yadkhulul masjid kama dakhuluhu awwala marrah, musuh-musuh mereka akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir, waliyutabbiru ma alau tadbira, akan menguasai apa yang mereka kuasai, akan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Maka kita berharap yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita kaum muslimin yang akan menghinakan mereka, yang akan masuk menguasai kembali Masjidil Aqsa, dan akan membinasakan, akan menghancurkan apapun yang mereka kuasai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemuda Islam
Marilah kita bangkit untuk rebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan-tangan kotor Zionis Israel. Barakallahu fikum.